Bantahan untuk kritik dari Yeni Wahid, putri dari almarhum Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur. To the point saja, saya awali bantahan ini dengan saran kepada Ibu Yeni Wahid, perhatikan kembali berapa gaji dari Ketua KPAI, Wakil Ketua KPAI, anggota KPAI, dan dari mana mereka mendapatkan gaji itu. Saya awali to the point dengan gaji orang-orang KPAI. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berusaha memberikan bantahan logis dari kritik panjang saran yang diberikan oleh Ibu Yeni Wahid terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nanti videonya akan saya cantumkan di akhir video. Kita awali dulu aja dengan bantahan logis ini. Ini sepertinya saya memang harus lebih berhati-hati ya berbicara terhadap Ibu Yeni Wahid ini, karena beliau adalah putri dari seorang ulama besar, mantan presiden Indonesia juga, yaitu Gus Dur. Namun mau apapun itu, Ibu Yeni Wahid juga adalah manusia yang berhak untuk kita kritisi. Dia bukan seorang nabi. Jadi izinkan saya memberikan kritis logis terhadap pemaparan ataupun saran kritik yang disampaikan oleh Ibu Yeni Wahid terhadap Kang Deddy Mulyadi. Oke, dari sekian panjang saran dan kritiknya Ibu Yeni Wahid, maka saya simpulkan sebenarnya saran-saran itu lebih cocok disampaikan bukan kepada Kang Deddy Mulyadi, tetapi kepada segerombolan orang-orang yang duduk menempati jabatan di KPAI. Kenapa bisa demikian? Secara logis, kalau orang-orang KPAI ini bekerja dengan baik, digaji oleh negara sekian banyak jumlahnya, bekerja dengan baik, tentu kebijakan memasukkan anak ke barak militer itu tidak akan pernah terjadi kalau KPAI-nya bekerja dengan baik. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama baca fakta dan data berapa sih gaji ketua KPAI dan orang-orang yang menjabat di KPAI sana itu berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oke, KPAI digaji oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dari mana mereka mendapatkan gaji? Dari APBN, artinya dari pajak rakyat, dari pajak kalian semua. Jadi yang membayar mereka adalah kalian semua netizen Indonesia. Dan berapa besaran jumlah gaji dari orang-orang yang menjabat di KPAI ini? Ketua KPAI-nya itu 12 juta per bulan. Wakil ketuanya yaitu 10,5 juta per bulan. Dan anggotanya 9 juta per bulan. Itu belum tunjangan kesehatan, tunjangan rumah, tunjangan kendaraan, dan tunjangan fasilitas kerja lainnya. Diatur dalam apa? Dalam Perpres nomor 68 nomor tahun 2019. Oke, dari situ kita bisa ambil satu kesimpulan. Orang dengan gaji sebesar itu dan tidak kelihatan kerjaannya, sehingga karena mereka kerjanya itu cuma omon-omon, tidak kelihatan hasil kerjanya, memaksa Deddy Mulyadi harus bertindak, membuat kebijakan sendiri, memasukkan anak ke barak militer. Makanya sejak awal saya bilang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Ibu Yeni Wahid itu sebenarnya lebih cocok bukan buat Kang Deddy Mulyadi, tetapi buat KPAI. Kenapa? Coba ini saya ajak berpikir logis lagi. Benarkah anak itu nakal hanya disebabkan kurangnya bimbingan dari orang tua? Tidak semuanya begitu. Saya tanya kepada kalian, kalian mengenal kenakalan yang paling level paling rendah, merokok. Itu kalian diajarin oleh orang tua kalian apa oleh teman kalian di sekolah? Tentu dari teman kalian sekolah. Tawuran, yang ngajarin tawuran teman sekolah atau orang tua di rumah? Teman sekolah. Oke, berarti kita sudah menemukan sumber masalahnya ada di mana? Ada di sekolah.
sekolah yang seharusnya menjadi lembaga untuk membentuk moral anak, membentuk akhlak anak, membentuk cara berpikir anak, berubah fungsi menjadi lembaga yang mengenalkan anak kepada kenakalan-kenakalan. Itu berada dari sekolah. Nah, kalau Ibu Yeni Wahid mau lebih tajam lagi intuisinya, harusnya kritik itu disampaikan kepada KPAI. KPAI bergerak dari sekolah, perbaiki anak-anak mental ataupun sikap di sekolah. Karena KPAI itu kan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Anak-anak ada di mana? Ada di sekolah. Lu digaji dengan sejumlah sebesar itu, dengan tunjangan-tunjangannya, coba bekerja, perbaiki sekolah. Kerahkan tim-tim KPAI bagaimana membentuk sekolah yang melahirkan anak-anak bermoral. Diawali dari situ, dari sekolah itu. Jadi saran-saran itu sebaiknya Yeni Wahid itu arahkan kepada KPAI. Karena semua kebijakan-kebijakan yang Deddy Mulyadi seperti Barak ini tidak mungkin terjadi kalau KPAI-nya bekerja dengan baik. Karena KPAI nggak bekerja dengan baik, nggak ada hasilnya, magabut, makan gaji buta, dan yang gaji itu kita dari pajak kita, ya terpaksa ini sudah darurat. Deddy Mulyadi turun tangan. Jangan salah Ibu Yeni Wahid, yang Anda kritisi malah orang yang bekerja, yaitu Deddy Mulyadi. Harusnya Anda tahu sumber masalahnya ada di mana. Ya di sekolah. Kenapa sekolah tidak bisa melahirkan generasi yang bermoral? Karena KPAI-nya kagak kerja, gabut. Cuma omon-omon doang. Begitu loh, kagak becus kerja. Digaji sekian belas juta. Itu sumber masalahnya ya buat Ibu Yeni Wahid. Mohon maaf kalau saya terlalu lancang nih. Seakan-akan saya menasehati anak seorang ulama besar. Mohon maaf sekali lagi. Tetapi mau bagaimanapun juga Anda bukan seorang nabi yang pantas juga untuk dikritisi. Apalagi saya sebagai rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy, sahabatku yang super keren. Aku mau curhat nih. Soal anak-anak yang dikirim ke barak militer. Jangan atuh mereka dibilang anak nakal. Karena cap itu akan terus melekat dalam diri mereka. Dan itu menjadi narasi yang mereka percayai. Kalau mereka merasa dirinya nakal, dia pasti akan terus berulah ke depannya nanti. Nah, harus dikasih semangat. Dan yang kedua Kang, tolong dong di assessment dulu oleh psikolog-psikolog profesional. Bukan cuma guru BP Kang. Karena banyak anak yang masalah itu bisa karena di rumah bermasalah, lalu kemudian di sekolah nggak diterima temannya, dia cari jati diri, cari pengakuan lewat ikut geng motor dan lain sebagainya. Belum lagi anak yang punya neurodivergent, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus dan lain sebagainya, sehingga dicap bermasalah oleh guru di kelas. Nah, anak-anak ini tentu persoalannya nggak akan beres dengan hanya disuruh baris berbaris dan disuruh push up kan Kang. Kalau masalah mental tentu harus dihadapi dengan mental juga, pendekatan mental bukan cuma pendekatan fisik. Nah, jadi saya berharap nih Kang, libatkan para psikolog, bukan cuma guru BP. Guru BP itu udah bagus sih, cuma mereka kan tidak punya kemampuan untuk melakukan diagnostik dengan pas. Nah, supaya program ini bisa berjalan dengan efisien, saya harap akan bisa melibatkan para psikolog agar program ini bisa memberikan dampak yang sangat positif, bukan malah menciptakan trauma baru. Itu sih Kang, karena kan anak butuh dipeluk, bukan cuma teriakin atau disuruh lari-lari, ya kan Kang? Nah, itu masukan dari saya. Semoga Kang Deddy tidak tersinggung. Karena kalau tersinggung takutnya saya malah dikirim ke barak militer nih Kang. Mohon maaf, saya nggak akan bisa deh Kang, nggak kuat lari. Nuhun ya Kang. Semoga tetap punya banyak inisiatif-inisiatif hebat lainnya dan mau mendengarkan masukan-masukan dari kita agar program hebatnya bisa tambah hebat. Nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga bermanfaat.